Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan bahas terkait sifatul huruf. Ya, sebelumnya silahkan kalian berwudu dulu, kemudian siapkan catatan kalian supaya nanti ketika sudah selesai, kalian bisa lebih mudah untuk memahami terkait sifat-sifat huruf. Nah, jadi sifat-sifat huruf ini ada yang versi berlawanan dan juga ada yang tidak berlawanan. Nah, kalau yang berlawanan itu hamas dengan jahar. Kemudian syiddah dengan rakhawah. Di antara syiddah dan rakhawah itu ada yang namanya tawassut. Kemudian ada juga isti'la, lawannya istifal. Kemudian itbaq, lawannya infitah. Kemudian yang terakhir adalah izlaq, lawannya adalah ismat. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah sifat hamas. Nah, hamas itu dia punya hembusan. Ketika misalnya kita menyebutkan huruf-huruf yang tergolong hamas. Nah, huruf-huruf hamas itu ada 10. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, jadi ada fa, ada ha, ada tha, ada ha, ada shin, ada kha, ada sod, ada sin, ada kaf, ada ta. Nah, cara penyebutannya, di sini disebutkan keluarnya atau berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Nah, jadi tidak ada ditahan. Nah, misalnya kayak fa disukunkan, af. Nah, sebelumnya cara mengetahui bahwa makhraj pada huruf tersebut, maka kita harus menyukunkan. Nah, jadi harus disukunkan supaya kita lebih mengenal lagi. Misalnya kayak fa. Kalau misalnya fa, mungkin ini tergolong sudah ketahuan ya hembusan nafasnya, tapi ada beberapa huruf yang tidak bisa diketahui kalau misalnya tidak disukunkan. Misalnya lagi huruf sod, as. Nah, kalau so difathahkan so. Nah, itu masih ada. Kalau si masih ada. Su masih ada. Nah, kalau kita sukunkan as. Nah, jelas as. Nah, cara membaca so bukan as, tapi yang benar adalah as tanpa dimonyongkan. Nah, yang kedua, sifat jahar. Sifat jahar atau berkumandang dan jelas, ini maksudnya adalah tertahannya aliran hembusan nafas kita ketika mengucapkan huruf tersebut. Karena kuatnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Nah, ada 18 di luar dari 10 huruf tadi. Jadi yang perlu dihafal itu adalah yang 10 huruf saja. Berarti yang lawannya itu otomatis sudah termasuk huruf jahar. Contohnya seperti ain, kita matikan. Nah, itu terdengar tidak ada hembusan, tapi jelas. Nah, inilah yang disebut dengan jahar. Kemudian lanjut ke syiddah. Syiddah itu tertahannya suara kita ketika mengucapkan huruf. Kenapa? Karena makhraj huruf tersebut ditekan dengan sempurna atau sangat kuat. Misalnya, di sini ada 8 huruf. Ajid, qit, bakat, atau baju di toko ATK. Jadi baju di toko tambahin dengan ATK, ya. Nah, jadi misalnya contoh, kita sukunkan huruf to. Huruf to, atto. Nah, atto. Ketika misalnya fathah, to. Nah, tapi kalau misalnya kita sukunkan, otomatis kuatnya itu kerasa. Atto. Nah, jadi kuat. Kemudian lawan dari syiddah. Nah, lawan dari syiddah itu adalah kalau tadi kuat,
Kalau ini adalah lunak atau lembut. Nah, ini disebut dengan rokhawah. Seperti yang ada di sini. Rokhawah. Apa itu rokhawah? Mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf. Karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Jadi, di sini kita mengalir bacanya. Ya, misalnya contoh yang sering kita baca di surah Al-Fatihah, huruf ghain. Ghairil, ghairil. Nah, gha-nya di situ walaupun dia fathah, gha bukan go. Kalau go itu kuat. Kalau gha, nah ini berarti sudah ketahuan bahwa dia adalah punya sifat rakhawah, yaitu lunak. Misalnya lagi kita sukunkan. Kita lanjutin dari surah Al-Fatihah tadi. Ghairil mau. Kalau di slow motion kan mau. Nah, huruf gha-nya yang kita sukunkan tadi, maka otomatis terdengar itu mengalir, ya, mengalir atau terdengar lembut. Kalau misalnya go, nah itu kan otomatis kuat. Goiril mag. Apalagi dipantulkan ya, nah itu sangat tidak tepat. Nah, ternyata di antara syiddah dan rakhawah itu ada yang disebut dengan tawasud. Nah, tawasud itu tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah atau lembut. Hurufnya ada 5. Lin, Umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Nah, kalau di sini tertukar ya. Nah, jadi tuh karena versinya beda, Arabnya jadi tertukar. Bisa seperti ini, ro, mim, ain, lam, nun. Lin, Umar itu supaya lebih mudah mengingatnya. Misalnya contohnya, alhamdu, bukan dibaca alhamdu. Nah, atau misalnya alhamdu. Nah, itu terlalu kuat. Kemudian terlalu lemah juga atau lembut tidak juga. Misalnya seperti ini, nah itu tidak. Nah, ini langsung tapi dia tidak terlalu kuat. Nah, middle, tawasud. Alhamdulillah. Nah, kemudian lanjut ke sifat isti'ala. Nah, sifat isti'ala ini maksudnya adalah terangkatnya lidah kita ke langit-langit. Nah, ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf. Nah, ini kalau mudah diingat khusso dautin qis. Nah, di sini misalnya contoh kita mengucapkan huruf so. Nah, ujung lidah kita ke gigi bawah, tapi yang bagian ini lidah kita sebagian itu ke langit-langit atas. So. Bukan ke atas ya ujungnya. Misalnya kayak gini. So. Nah, so. Nah, bukan so. Nah, itu jadinya masuk ke pangkal. Sedangkan so itu makhrajnya di bawah, ya, ketemu gigi bawah. Kemudian yang yang lidahnya itu ke langit-langit. So. Kemudian huruf to misalnya. To. Nah, jadi tuh ke atas. Sama kayak zo. Jadi tuh dia kayak naik ke atas baru turun sedikit menuju pangkal ujung gigi seri atas. Nah, selanjutnya lawan dari isti'ala tadi kan posisi lidahnya terangkat. Nah, yang ini lawan dari isti'ala adalah istifal. Istifal yaitu terhamparnya lidah kita dari langit-langit atas sampai ke pelataran mulut saat mengucapkan huruf. Nah, di sini di luar dari husodautin qais, ya, di luar dari huruf
usadaq, dautin, qais. Nah, misalnya huruf apa? Misalnya kayak fa, 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 fa. Nah, itu kan lidah kita datar. Fa, fa. Dan lidah kita menuju ke luar, ya, ke pelataran mulut. Misalnya lagi huruf ba, ab, ab. Lidahnya, posisi lidahnya itu terhampar, ya, terhampar lidah kita. Lanjut ke ini, itobak. Nah, itobak ini dia lidah kita itu merapat pada atap langit-langit ketika mengucapkan huruf yang 4 ini. Sod, bot, to, dan zo. Misalnya so, 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 so. Nah, jadi lidah kita tuh menuju atau merapat ke langit-langit, ya. Kemudian huruf do, ab, ab, walad. Jadi walad. Nah, jadi tuh walad, ab. Nah, jadi tuh lidah kita merapat ke atas. Sama kayak to, at, to. Sama kayak zo, az. Dia punya sifat sama itobak, tapi tetap makrojnya beda-beda, ya, beda-beda. Kalau so tadi di gigi bawah, ujung gigi sama ujung lidah dengan gigi bawah, do tapi lidah. Kemudian to tadi ujung lidah ketemu sama pangkal gigi seri atas. Kemudian huruf zo itu ujung lidah ketemu sama ujung gigi seri atas. Nah, lanjut. Lawan dari itobak yang tadi awalnya menempel, ya, hampir merapat. Nah, kalau yang ini dia punya sifat infitah, yaitu terbukanya apa yang ada di antara lidah, ya, lidah dan langit-langit. Nah, atas, nah, jadi antara lidah dengan langit-langit atas, sehingga keluar angin dari keduanya. Nah, contoh, misalnya seperti aj, ja, aj. Nah, lidah kita itu di tengah-tengah, kemudian langit-langit ini, ya, tidak menyentuh, terbuka sehingga ada lorong yang bisa mengeluarkan angin di antara lidah dan langit-langit. Misalnya lagi af, fa. Nah, seperti itu. Lanjut, ini yang terakhir dari sifat yang berlawanan, yaitu izlaq. Izlaq ini ringan atau batas lidah ujung lancip. Nah, jadi ringannya suara ketika huruf keluar dari makhraj ujung lidah atau ujung bibir. Nah, ujung bibir seperti ba, mim, fa, ya. Waw tidak. Nah, jadi di sini firru min lubbin atau lubbin min firru. Tapi kalau dalam bahasa Arab firru min lubbin. Nah, jadi di sini suara kita itu ketika mengucapkan 6 huruf ini mudah. Misalnya alhamdulillah. Nah, lam di situ ada. Nah, jadi setiap huruf kata bahasa Arab itu pasti mudah dibaca. Kenapa? Karena dia punya sifat izlaq. Punya huruf yang memiliki sifat izlaq. Jadi, dia bakal mudah. Misalnya alhamdu lebih mudah dibaca karena ada lam di situ. Misalnya lagi bismillah. Nah, bismillah itu bismi, ba, dan mim itu adalah huruf yang mudah dibaca. Bismillah. Nah, tuh, makanya dalam Al-Quran disebutkan walaqad yassarnal Qur'an tartila. Nah, Allah mudahkan ketika misalnya kita membaca. Apalagi dibaca dengan tartil. Selanjutnya, nih, lawan dari izlaq itu adalah ismat. Kalau izlaq tadi ringan, nah, ismat itu lebih berat. Berat atau tidak lancarnya suara ketika mengucapkan huruf yang keluar dari makhraj selain ujung lidah
ya selain ujung lidah dan ujung gigi. Misalnya contoh huruf za lawan dari ro, temennya ro. Za itu berat. Tapi kalau ro mudah. Kemudian fa, af. Kalau temennya yang satunya qaf, ko, akko, berat. Kemudian misalnya ta, ba, mudah. Ab, karena bibir. Kalau ta, at. Nah itu tergolong ismat, ya. Adanya tercegah atau tertahannya ya ketika kita melantunkan huruf itu, mengucapkan huruf itu dari suara kita. Jadi suara kita yang tertahan. Misalnya at, ta. Beda dengan ba karena dia huruf bibir. Misalnya kayak ma. Nah, am. Beda dengan misalnya kayak huruf ya. Ai tertahan suara kita. Nah, ini 5 sifat yang berlawanan. Hamas lawannya jahar, syiddah lawannya raqawah, isti'alah lawannya istifal, itobaq lawannya infitah, izlaq lawannya ismat. Nah, selanjutnya kita beranjak ke sifat yang tidak berlawanan. Kalau tadi adalah yang berlawanan, ya. Kalau misalnya kalau bahasa Indonesia tuh misalnya langit, bumi, hitam, putih, terus lagi tinggi, rendah. Nah, kalau dari sifat huruf tadi ada hamas, jahar, syiddah, raqawah, baina, syiddah lawan raqawah itu tawassut. Kemudian itbaq, ya. Itbaq lawannya infitah, isti'lah lawannya istifal, izlaq mudah lawannya adalah ismat. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian huruf-huruf yang tidak berlawanan. Nah, di sini ada sifat ghairu mutadodah atau yang mudah itu ghairu diddun. Nah, ghairu diddun, tidak berlawanan. Nah, di sini ada kalau tadi 11, ya ada 11. Hamas, jahar, syiddah, raqawah, tawassut, kemudian infitah, isti'ala, isti'ala, istifal, kemudian itbaq, infitah, izlaq, ismat. Nah, 11. Kalau yang ini ada sofir, ada qalqalah, ada lin, ada inhiraf, kemudian ada takrir, ada tafashi, ada istitalah. Jadi total 7 sifat untuk yang tidak berlawanan. Baik, yang pertama ini adalah sofir. Sofir ini kalau diartikan dari bahasa Arab itu memang suara burung, ya, menyerupai suara burung. Tapi secara pengertian ini adalah suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dengan gigi seri. Ujung lidah dengan gigi seri. Nah, gigi serinya yang di bawah. Ada 3 huruf. Supaya mudah itu bisa disebut dengan sozis. Zis. Sode, zai, sin. Nah, jadi kita sukunkan. Misalnya kayak as, zai, az, bukan az, bukan. Az, kayak itu aja. Az, kalau az itu jadi mantul. Kemudian sin, as. Nah, itu ada suara tambahan yang kuat. As, kayak baca basmalah, bismillah, bukan bismillah. Nah, langsung kayak gitu kurang tepat. Tapi bismillah, hembusin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke qalqalah. Qalqalah ini seperti yang kita ketahui adalah mantul. Nah, jadi di sini secara pengertian suara pantulan yang kuat
dan jelas yang terjadi pada huruf sukun setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Nah, baju di toko. Seperti kita ketahui, ini kalau kita pantulkan, misalnya kayak ba, ab, aj, ad, atto, atto, atto. Bukan atto. Nah, kalau atto, itu nanti memakai makhrajnya ba, mim, waw, fa. Sedangkan to itu adalah ujung lidah ketemu sama pangkal gigi seri atas. Gitu. Dan yang terakhir adalah qaf. Akko, akko, akko. Nah, jadi kita pantulkan secara kuat. Ini yang disebut dengan qalqalah. Nah, yang nomor 3 adalah lin. Lin ini lunak. Jadi kita mudah membacanya. Jadi, secara pengertian ini adalah mengeluarkan huruf tanpa memberatkan lisan. Nah, didahului oleh fathah. Nah, ini biasanya ada di huruf waw dan huruf ya. Misalnya, baina aidihim. Bukan baina aidihim. Aidihim. Nah, itu berat. Ya, jadi ini tidak boleh berat. Baina aidihim. Sama misalnya, kita membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir, bukan syaitan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir, bukan syaitan. Syaitan, atau syaitan, bukan. Tapi syaitan langsung. Ya. Silahkan nanti latihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Kemudian inhiraf. Inhiraf ini adalah condong atau miring. Jadi cenderungnya huruf lam dan ro pada makhraj lain. Misalnya la, al. Nah, kemudian ro. Nah, dia punya sifat inhiraf. La, al. Nah, jadi tuh miring kita posisinya. Cenderung hampir. Al. Bukan al. Kalau al bukan. Alhamdu. Nah, jadi dia hampir menyerupai makhraj lainnya, ya. Nah, kan di situ ada makhraj nun, ada ra, ada lam, an, al. Kemudian ra. Nah, dia punya sifat inhiraf ra. Nah, ra bukan ra. Nah, kalau ra itu belum tepat. Ya, dia harus dicondongkan atau dicenderungkan ke huruf yang lain. Ro. Nah, kan di situ ada beberapa huruf ya. Nah, di sini huruf lam cenderung pada makhraj huruf nun. Nah, di sini. Lam, la, na, ro. La, na, ro. La, na. Nah, karena hampir berdekatan ya. Sedangkan ro cenderung ke punggung lidah. Ro. Nah, jadi itu agak masuk ke dalam cenderung. Ro. Kan seharusnya ujung lidah. Nah, tapi dia lebih cenderung ke punggung lidah. Ro. Jadi getarannya pun lidahnya nih. Nah, di sini nih mulai ya. Ro. Ru. Nah, inhiraf lam cenderungnya suara lam ke arah dua sisi atau tepi lidah. Dikarenakan terhalangnya suara yang keluar, al, ya, suara tidak ada keluar, oleh posisi ujung lidah yang melengkung, al, ke atas, menempel ke langit-langit bawah. Ke langit-langit bawah, atasnya gusi atas. Nih, yang ke langit-langit sini, yang di atas. Nah, yang ada gusi kita yang di atas. Nah, sedangkan inhiraf ro cenderung suara ro dari ujung lidah
ke arah tengah lidah. Nah, jadi tuh oro kan ujung lidah ya, dia makrosnya. Tapi dia malah ke arah tengah lidah. Tengah lidah kan sini. Jim, shin, ya. Nah, di situ ada. Jadi seperti kayak gini. Oro. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah, seperti itu. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah, seperti itu. Kemudian ada sifat takrir. Nah, takrir ini mengulang ya. Ada getaran huruf lidah saat kita mengucapkan huruf ar-rahman, ar-rahim, Nah, jadi itu tebal ya karena kita memang fathah ya. Kalau misalnya kasroh, ir. Nah, nanti seperti itu. Kemudian tafashi yaitu menyebar atau meluas. Jadi menyebar jadi sini ya dia cuma huruf shin ya. Angin dari dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Jadi itu di sini tuh menyebar. Nah, menyebar kan? Menyebar dari dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Nah, misalnya ashfa. Nah, seperti itu. Atau misalnya kashful ghiyab. Kashful ghiyab. Kemudian yang terakhir istitalah, memanjang. Jadi di sini memanjangkan suara dari tepi awal pangkal lidah sampai ujung lidah. Jadi nih dari sini tepi lidah ya. Dari tepi awal pangkal lidah, pangkal itu ini ya, pangkal sini, pangkal lidah sampai ujung lidah. Jadi itu ketika mengucapkan huruf dha ada udara dari dalam sampai keluar yang tertahan ya. Walau. Nah, kalau ada nah itu disebut dengan istitolah. Dan itu khusus buat huruf dhad. Nah, sudah. Demikian ya pembahasan terkait sifat huruf baik yang berlawanan dan tidak berlawanan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih.